Alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dengan sosok mualaf ya yang sering banget atau banyak banget diminta oleh subscriber untuk podcast bersama saya. Alhamdulillah hari ini ketemu. Assalamualaikum Mbak Enji ya. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Mbak ya? wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya Mbak Enji ini saya culik gitu ya. Saya culik. Sebenarnya sih sekira saling nyulik gitu Oh, kan. Karena kita tidak berada di daerah kita berada di Bandung. Sama-sama di luar kota ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sedang berada di sebuah restoran yang sangat keren. Ini adalah restoran Kaluna Aude di Jalan Dr. Cipto nomor 24 daerah Pasir Kaliki Bandung ya. Terima kasih banyak buat Teh Ranti ya atas cemilan cepuluhnya yang ada di sini. Alhamdulillah ini jadi bikin nggak konsen ini ya. Gimana dong? Jadi kita nyemil dulu atau ngobrol dulu? Boleh sih sambil-sambil gitu kan. Alhamdulillah. Mbak Enji, saya nih banyak pertanyaan buat Mbak Enji. Ya. Mbak Enji ini kan ya mungkin sebuah sosok yang banyak memang disorot orang karena juga alasan mualaf. Ya. Sudah berapa tahun Mbak Enji mualaf? Saya mualaf sebelum menikah dengan almarhum Mas Aji. Jadi maksudnya di pas harinya itu ya dimualafin gitu. Dan terus terang kalau boleh tanya kenapa mualaf, ya ikut Mas Aji. Tahun berapa tuh Mbak? Itu 2008. Oh, udah jauh lebih lama. Duluan aku ya. 7 tahun, 6 tahun sebelum saya berarti. Iya. Saya 2014. Saya masih ingat dulu saya pernah riding bareng sama almarhum Mbak. Ya Allah, iya tadi aduh ya Allah. Tapi nggak pernah kenal Mbak Enjinya. Iya. Baru sekarang ya, alhamdulillah. Qadarullah kita sekarang ketemu sudah muslim dua-duanya. Iya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil Jadi alamin. ini sebuah anugerah berarti Mbak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Enji kan ya memang sudah banyak yang tahu ceritanya. Tapi boleh dong Mbak ceritain sekali lagi di channel Geraha Mualaf Jakarta dan Donita nih supaya pemirsa juga lebih tahu, mungkin ada yang belum diceritain di sono atau mungkin ada yang lupa gitu. Kapan mualafnya? Iya, kemualafan Mbak Enji. Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Menikah. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Nah, pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi, ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Oh gitu, waktu itu begitu? Iya, jadi pertamanya ayah saya bilang kalau kamu sayang anak-anak, kamu kembali ke Reza. Terus? Nah, terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Kedua dicoba lagi gitu kan, kata ayah saya, ya nggak mungkin. Karena kalau misalkan Enji nggak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Nah, ketiga mesti coba lagi gitu. Nekat juga ya Mas? Alhamdulillah ya, jadi kianum duha mejabat Said hari ini ya kan. Nah ketiga akhirnya karena saja bilang ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari Enji gitu. Kawin lari, capek dong kawin lari. Lari melulu gitu ya. Dan ya sudah pas menikah di hari yang sama juga dapat surat mualafnya. Mbak Enji berarti pada hari itu langsung pindah agama? Iya. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali, belum ada keyakinan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji begitu, nikah dan ya perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Kalau awalnya orang tua waktu itu orang tua pasti nggak suka, nggak setuju. Terus diusir? Enggak, jadi kan mama papaku di Manado. Aku udah di Jakarta. Jadi kita merahasiakan ini dan tidak memberitahukan kepada mama papaku sampai akhirnya ya udah kayaknya harus kita kasih tahu karena kan kita juga berencana untuk resepsi. Nah, begitu tahu? Geger lah ya. Allahu Akbar kabiro, itu saya sebenarnya kalau mau cerita itu nangis lagi, tapi hari ini udah nangisnya udah cukup gitu ya. Karena ayahku udah habis air mata. Udah habis gitu karena ayahku kan sangat menyayangi aku ya. Ayahku tuh bukan tipe ayah yang mukul, bukan tipe ayah yang keras, ngebentak, enggak. My dad itu adalah orang yang sangat is a loving person gitu loh, care. Nah, jadi kan ketika aku menyakiti hatinya karena aku tahu bahwa ayahku itu anak pendeta. Ayahku itu penatua. Penatua lagi. Penatua, jadi itu pasti akan melukai, menyakiti lah. Karena status beliau ya di gereja ya. Ya pertama keyakinan juga, keyakinan ayahku bahwa harus Nasrani dan juga mungkin pressure dari lingkungannya. Mama? Apalagi? Sampai guling-guling? Guling-guling sih enggak, cuman menyayangkan aja. Nah, teman kan gini, Mbak Enji ya. Saya juga sering kan membantu orang masuk Islam, bersyahadat, sering. Mereka punya permasalahan yang nggak jauh-jauh beda lah
ya, Iya, sama pasti, mualaf-mualaf yang pasti, lainnya. pasti. Ada yang bahkan sampai diusir, bahkan sampai ada yang dipasung. Allahu Akbar. Dipasung, Mbak, Astagfirullahaladzim, ada yang begitu ada. Kebanyakan yang diusir ya kita bisa tampung. Tapi kalau mau dipasung bagaimana? Kan susah kan? Aduh, Kita aduh, harus aduh. mediasi segala macam. Jauh-jauh ya, tapi emang ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ya sampai hari kita minta tolong ketua lingkungan dan dibantu dengan ormas, mediasi dengan pihak keluarga, ada yang sampai begitu. Ada juga yang dikurung, nggak Turut boleh prihatin ya, keluar. turut prihatin, benar. Kami sering menampung mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarga. Ya, ada yang ikut kami berapa bulan, terus kemudian baikan dengan keluarga. Ada juga yang seperti Nono yang Melisa, no. Kenapa Melisa? Ini contoh yang sangat nyata nih, karena kan hampir sering ikut saya nih. Dibuang? Sampai sekarang nggak boleh balik ke rumahnya. Mamanya nggak mau nemuin. Bismillah ya, tetap yakin, Nah, kuat ya. Jadi contoh banyak. Iya. Nah, kami yang sering memediasi dengan pihak keluarga. Kami juga sering memberi edukasi baik kepada keluarga Kristen yang anaknya masuk Islam ataupun keluarga Islam yang anaknya masuk Kristen. Sering, Mbak. Oh, Oke. baik. Jadi menjadi kayak apa lah ya, Iya. tempat tampungan lah ya. Banyak juga keluarga Islam yang datang ke saya, anaknya mau murtad. Pertama kali yang saya bicarakan dengan mereka, ada Undang-Undang Dasar 1945, saya bilang Iya. gitu ya, di negara ini yang menjamin setiap orang untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Iya. Jadi, orang tua pun tidak bisa melarang anaknya memilih agama pilihannya. Oke. Oke. Bisa diterima dan Iya. itu undang-undang ya. Dan itu dijamin sepenuhnya oleh negara. Iya. Jadi orang tua Islam pun tidak bisa melarang anaknya untuk memilih agama lain selain Islam. Saya bilang begitu sama keluarga Muslim juga. Begitu juga yang keluarga Kristen yang anaknya masuk Islam, saya juga ngomong begitu. Oh iya, Oke. betul. Ya kita semua sama lah. Kita kan Fair di mata treatment hukum, lah ya, iya. kita kan semua di mata hukum sama. Iya. Nah, jadi eh, orang yang memeluk agama tertentu itu sudah hal biasa di Indonesia. Iya. Oke. Cuman ya memang ada masih perlakuan-perlakuan yang malah bisa melanggar hukum karena sampai mengurung, sampai memasung dan segala macam. Aduh. Karena gini Mbak, di beberapa tempat atau daerah di Indonesia itu ada adat yang lebih tinggi daripada agama. Oh iya, itu Betul kan? iya. Oke, saya mengerti sekarang. Mungkin di Manado juga mungkin gitu Mbak. Tapi sih kayaknya nggak ada pasung-pasung deh. Iya, daerah lain ada, gitulah. Iya. Gitu. Nah, tapi kan sekarang kita mau dengerin Mbak Enji cerita ini, kalau jadi saya cerita gimana? Pinter ya jadi hostnya. Aduh, ya udah kalau gitu aku minum terus dengan ininya ya. Nanti nggak apa-apa. Kita nyambi kan. Saya hampir terpancing. Ya Allah, tapi memang tempatnya enak banget sih di sini dan makanannya ini menggodaan kayaknya ya kok ya. Tehnya luar biasa. Hmm. Mbak Enji jadi berapa lama waktu itu dengan keluarga? Sampai akhirnya diterima Mbak? Enggak lah, karena kan habis itu aku Mas Haji meninggal. Hmm. Ketika Mas Haji meninggal aku kena kasus. Oke. Jadi otomatis itu mungkin dianggap sebagai akibat. Hmm. Nah, karena kamu mualaf, mungkin ya ini tidak pernah terlontarkan oleh ayahku ataupun oleh ibuku, tidak. Tetapi saya mengasumsikannya demikian karena ketika aku pindah Islam, kemudian ini jadi brut bertubi-tubi nih, bertubi-tubi yang sebenarnya kalau saya bahasakan sekarang bertubi-tubi ujiannya. Tapi kan kalau misalkan dalam waktu itu pasti orang menganggap ya, dikutuk. Nggak ada tuh sampai kata-kata itu sih ya. Cuman tuh kan ini gara-garanya karena itu, gara-garanya karena itu. Nah jadi pasti ayahku juga ikut dong menanggung beban daripada judgement sosial yang terjadi. Nah walaupun aku selalu berusaha yakin, ayahku berusaha untuk netral. Tapi biar bagaimanapun juga, sekuat-kuatnya kenetralitasan daripada ayahku, kalau misalkan dari A, B, C, D, 9 penjuru mata angin itu, pasti kan juga ada rasa-rasa di hati, kok anakku begitu ya. Padahal kan aku nggak pernah loh melukai hati anakku. Aku minta sekolah di luar negeri diiyain, aku minta dibeliin mobil diiyain, sekolahnya terserah dia diiyain. Aku nggak pernah ngelarang. Sebelum pindah gitu, aku termasuk anak yang cukup membanggakan lah bagi keluarga besarku. Dari kecil aku juara kelas, gitu. Terus habis itu aku juara di berbagai kompetisi kecantikan. Nah dan kan ketika pindah, terus Mas Haji meninggal, jebret kasus mega korupsi.
Tapi gini, Mbak Enji, saya salut sama Mbak Enji. Ketika Mbak Enji mengaku masuk Islam karena menikah, ya, terus kemudian ketika suami Mbak Enji meninggal, Mbak Enji ada kepikiran untuk balik ke Kristen waktu itu? Kalau kepikiran sih sebenarnya enggak ya, karena begini, saya mengingat pesannya almarhum untuk menjaga anak-anak. Oke, Nah, sehingga kan termasuk menjaga agamanya. iya, iya, iya. Jadi cinta saya ke Mas Aji gitu kan, saya pegang teguh kata-kata terakhirnya. Nah, kalaupun akhirnya saya masuk penjara saya nggak bisa menjaga secara fisik, paling nggak saya jaga agamanya. Masya Allah. Nah, dan ketika saya memutuskan untuk menjaga agamanya kan otomatis sayanya juga harus menjaga agama saya sendiri. Nah itu maksud Jadi, saya yang saya salut. Iya, Jadi alhamdulillah. memang masih banyak orang menikah karena agama. Sebenarnya menikah karena agama tidak ada salahnya. Ya, Masuk Islam melalui pernikahan itu hanyalah salah satu jalan untuk masuk Islam. betul. Itu Tetap. kan wasilahnya Betul, aja. betul. Tapi Mbak Enji keren loh. Setelah masuk Islam karena menikah, tapi ketika suami tidak ada, Mbak Enji tetap di Islam. Itu yang keren maksud saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak lebih kepada begini. Hmm. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Oke. Tapi ketika kena kasus, Oke. terus masih tetap Islam. Hmm. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar-gencarnya. Iya, iya. Dan kayaknya 90% masyarakat Indonesia gitu kan sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agamanya. Agamanya. Tetapi ketika Mbak Enji, ketika Mas Aji meninggal, orang tua sempat ngajak Mbak Enji kembali? Ayah ibuku nggak pernah masuk ke dalam pembahasan yang sensitif Oh, ya. oke. Maksudnya harus begini. Cuman biasanya kata-katanya ya kan pilihan kamu. Oke. Nah itu kan sebenarnya ayahku seorang profesor. Jadi dia tuh Oh. kata-katanya tuh sangat tertata, terstruktur gitu ya. Oh. Dan sangat hati-hati. Oh. Karena pasti kalau misalkan ayahku tahu ketika aku akan didebat, aku pun akan mendebat. Oke. Karena emang itu tradisi di dalam lingkungan yang dibangun ayahku sendiri. Oke. Karena ayahku sendiri dari aku masih SMP, itu ketika kita ada open discussion di meja makan, itu ayahku ya udah kamu mau mendebat saya silakan, tapi ada nggak reasoningnya. Oke. Tapi kan kalau bicara soal agama ini kan reasoningnya hati waktu itu, Iya. reasoningnya cinta, Oke. rasa gitu. Kalau ketika aku bilang ya aku cinta gitu kan, nah bagi ayahku itu nggak logis karena nggak bisa diperdebatkan dan tidak bisa sahih. Nggak ada satu teori yang mengatakan cinta itu akan stabil atau cinta itu akan tetap permanen, cinta itu akan berubah. Sangat-sangat subjektif ya. Iya, apalagi Mas Aji itu kan bukan single. Oke. Jadi udah bawa rantang mungkin ya, Bawa kata ayah. Catering kali ya. Pindah agama pula, Iya, gitu kan. iya, Nah, pastilah setiap orang tua tuh menginginkan anaknya yang single kawin dengan yang single. Itu sih udah mutlak lah hukumnya. Dan kalau bisa kawinnya sama, bukan kalau bisa, dan mesti sebenarnya Harus. kawin satu agama. Iya, iya. Nah aku udah memilih yang ibarat katanya itu bahasa prokem ya gitu loh. Orang kan bilangnya gitu ya kalau misalkan kita nikah sama duda. Nah udah nikahnya sama duda, pindah agama pula. Nah dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu ya. Nah, yang sekarang kita pengen denger nih dari Mbak Enji nih. Pengalaman Mbak Enji di penjara Ya. sehingga akrab dengan Quran itu gimana? Waduh, Nah, itu. itu miskin dulu. Miskin. Jadi bener-bener ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong dulu. Oke. Nggak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, nggak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, nggak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Masya Allah. Dan ya ketika kakak saya meninggal, jadi saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Oh. Nah kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu, dan aku terhempas ke blok besar. Oke. Nah di blok besar itu ya makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara, yang pada waktu itu kalau mau dibilang waduh keputusannya kok ekstrim banget gitu loh. Kalau aku boleh teriak saat itu aku bilang ini nggak adil, kok aku harus pindah ke blok besar sih, kok yang lain maaf nih yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil gitu. Oke. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu, tapi qadarullahnya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah tinggallah bersama 32 kadang-kadang 26. Nah dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Oh, Masya Allah. Sesama Nabi atau? Sesama Nabi, Oke. sesama Nabi. Jadi aku tuh dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Oh. Nah, jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu loh dalam proses dalam
konsep keimanan saya nih. Itu ternyata nggak cuma Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah. Kalau cuma Islamnya, kalau nggak imannya, tetap aja Islam oke, Islam ya. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah, tapi juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan gitu. Nah, dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu, aku mau jadi Islam yang muslim. Islam yang berserah diri, ditempatin di mana aja nggak apa-apa, dibilang sama masyarakat ya wes gitu kan, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih gitu. Nah, proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan. Masya Allah. Lulusnya Al-Fatihah tuh 13 kali kok. Hah? Waduh, susah banget tuh Al-Fatihah awal-awalnya. Kan namanya baru pegang Al-Quran ya. Dan karena aku tuh Mas Aji meninggal, aku tuh masih yang sholat pakai contekan. Oke. Jadi tuh ngelihat gitu kan, Allahu Akbar gitu kan, ngeliat lagi gitu kan. Nah, masuk penjara tuh bener-bener kan akhirnya tuh. Tapi imannya tuh belum berkeyakinan pada hari akhir, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, belum. Masih Islam secara KTP. Yang penting nikah udah Islam gitu kan. Tapi praktek dan spiritualismenya jauh dari itu. Nah, tapi si Umi ini datang, Umi hanya ngajarin. Nah, itu belum itu panjang kok perjalanannya, masih jauh kok sampai akhirnya menemukan titik di mana saya akhirnya bisa menikmati Al-Quran dan bisa merasakan bahwa Allah tuh ada di hatiku ketika aku nggak ngisinya dengan kegilaan atas dunia. Masya Allah, itu tuh yang paling penting ya. Itu enak banget paling kok. Penting ya. Jadi seperti gelas kosong gitu ya. Iya betul, makanya kalau lagi dikosongin sama Allah, terima-terima aja gitu ya. Lagi dikosongin, berarti itu lagi disiapin yang baru gitu. Masya Allah loh itu. Kan, karena kan kalau mau dikuras ini harus dikuras benar-benar. Iya betul. Kalau masih nyisa, dia bisa mengotori ya akan masuk yang bersih. Betul. Harus dibuang dulu yang kotor. Betul. Nah buangnya itu tuh, yang sakit. Tersiksa kok. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sementara aku itu kan terlahir dari keluarga yang alhamdulillah lumayan cukup ya. Artinya nggak kaya nggak miskin tapi aku masih bisa sekolah ke luar negeri. Cukup lah ya, cukup lah. Mau sekolah ke luar negeri cukup. Mau beli gunung cukup. Alhamdulillah maksudnya nggak pernah ngerasain susah lah. Itu dari kecil. Nah tiba-tiba kan masuk pindah Islam udah kena kasus dihina orang, masuk penjara, tidurnya gabung sama orang lain, udah gitu ngalamin pas abis udah nggak ada begininya, aku harus rela jadi ya kepala geng lah jadinya ya kan buat hidup maaf ya kalau aku agak preman di sana. Ada geng-gengan. Aku mohon maaf karena memang aku harus melakukan itu demi ketemu sama anakku. Kita mungkin terlihatnya ya Allah itu Bu Enji tuh sadis banget loh. Misalkan kalau namanya kalau lagi berantem sesama napi ya kebayang lah begitu ya. Berantem juga. Demi mempertahankan hidup saya di dalam dan demi bertemu dengan Keanu aku harus melakukan itu. Karena kan udah nggak punya ini kan, jadi ini yang dipakai. maaf buat semua yang pernah saya ini ya gertak sih gitu kan, senggol sih enggak. Luar biasa ya. Ya Allah. Nah, ketika Mbak Enji sudah mengenal Quran sampai akhirnya Mbak Enji cinta dengan Quran ini berapa lama, Mbak? Jadi pas ujian Al-Fatihah itu, nah sudah mulai menemukan kenikmatannya. Kan? Gini, jadi pencapaian kan, ya Allah aku bisa loh ngomongin gitu loh, ngomongin gitu kan. Kok aku ternyata bisa, kok lidahku ternyata bisa ya, aku bisa menempatkan lidahku itu di dekat langit-langit antara tenggorokan dalam dan langit-langit, kok bisa. Ketagihan. Gitu. Nah, setelah sorry Mbak, saya potong. Ketika Mbak Enji sudah bisa sholat tanpa membaca, rasanya gimana, Mbak? Wah, itu apalagi kayaknya kan pencapaian demi pencapaian kan. Habis Al-Fatihah kan berarti aku udah bisa dong sholat tanpa ngebaca teks gitu kan. Walaupun aku masih membaca Al-Quran yang Latin. Nah, karena kan agak berat nih gitu untuk baca yang Arab beneran. Setelah itu udah nikmat, alhamdulillah gitu. Percaya nggak percaya tiba-tiba kok aku tuh kok sangat menemukan kedamaian gitu. Artinya temen nggak datang juga nggak apa-apa, teman-teman nggak kunjungan lagi nggak apa-apa, kakakku akhirnya meninggal jadi aku nggak ada yang begitu memperhatikan juga, aku merasa nyaman dan hanyut di dalam bacaan Al-Quranku. Aku kok merasa kayak punya temen ya gitu. Terus ketika tiba-tiba aku lagi punya masalah, aku baca gitu,
alhamdulillah ya, kok kayak semua itu adalah jawaban daripada semua permasalahan Masya aku. Allah. Nah, tapi sebenarnya bukan itu, karena aku lagi banyak masalahnya gitu kan. Jadi pas baca Al-Quran ya ketemu lah jawaban atas permasalahan. Iya, iya, Karena iya, semua iya, permasalahan yang aku alami itu rata-rata Iya. ada di dalam Al-Quran. Karena memang banyak orang, ini yang saya baca ya, banyak orang mengaku yang awalnya tidak kenal Quran, ketika mereka membaca Quran, Quran itu seolah-olah berbicara kepada dirinya. Ya iya, ada Begitu juga ya, Mbak? seperti itu, tapi lebih dalam dari itu. Oh. Kayak kita punya temen loh. Mm-mm. Kalau dia kayak bicara kan kayaknya wah hantu banget gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. ini lebih kepada tenang. Oke. Nah, dan ini yang I miss this gitu loh untuk bertahun-tahun. Dan ini sebenarnya aku cari gitu loh. Ternyata bukan di barang mewah, bukan di mobil, bukan di tas-tas branded. Kok tenang banget ya, kok baca Al-Quran kok bisa tenang banget ya. Tapi itu kan melalui proses demi proses. Walaupun aku tahu suaraku nggak bagus, aku coba ngaji. Ya ternyata kok itu feeding my soul ya. Masya Allah. Dan kayaknya sih itu anugerahnya Allah. Masya Allah. Jadi akhirnya hafal berapa juz? Tiba-tiba, nah jadi tiba-tiba, karena mungkin kita sering juga gitu ya, tiba-tiba pokoknya aku lagi hataman, dan kok aku bisa nih 1-2 juz tuh kalau tanpa ngelihat Al-Quran. Masya Allah. Nah, salah satu ustadz yang melihatku, loh Mbak Enci kan hafal Al-Quran ya? Aku bilang, aku nggak intendi untuk menghafal. Maksudnya nggak yang aku baca, hafal, baca, hafal. Enggak. Gimana? Ini mengalir aja. Tiba-tiba mungkin karena kita juga emang ada program hataman di dalam ya. Jadi kan pasti nggak kita hataman terus dong ya. Nah, tapi kok tiba-tiba itu bisa melekat di dalam otakku. Sama Keren, ketika Keren di ya? Allah mah keren banget ya Keren Allah. ya, bisa gitu ya. Ya Allah, nggak usah gitu. Tiba-tiba tuh Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Fat, Masya Al-Mulk Allah. gitu loh. Itu nggak yang diniatkan untuk dihafal ya, bukan yang baca Al-Qur'annya terus hafal, terus baca lagi, enggak. Oh, Jadi 1-2 juz pertamaku itu tuh mengalir begitu aja. keren banget ya. Ya Allah, Masya Allah. ya ustadznya yang ngeliat aku juga agak kaget gitu loh. Mbak Enci ini gitu. Karena aku bilang enggak sih, cuman maksudnya ini kayaknya datang daripada ketika aku menikmati Al-Quran itu nyangkut. Nah, makanya aku kalau bilang nggak ada emang dalam Al-Quran yang bilang hafalah Al-Quran, betul. Tapi ketika engkau menikmati, engkau pasti akan hafal. Masya Allah. Dan itu mengalir aja. Kayak kita ngebaca buku-buku populer aja. Kok tiba-tiba kita bisa tahu ya, kayak dulu aku mungkin baca undang-undang gitu. Karena akhirnya kita jadi tahu undang-undangnya gitu di luar kepala kita lah, pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu lah, ayat 1, 2, 3 kita hafal lah. Nah, begitupun Al-Quran. Dan ternyata kan pengulangannya juga banyak. Artinya kata-kata yang ditemukan begitu. Tinggal Kurang kita lebih kalau nggak salah ada 75.000 kata. yang persis lah artinya, dan melakukan repetisi berkali-kali gitu. Dan akhirnya itu yang membuat aku tuh, oh ya udah kata Pak Ustadznya ikut aja. Masya Allah. Ikut aja dengan metode kauni. Masya Allah. Jadi akhirnya aku mencoba metode kauni ini yang maksudnya ada ujiannya gitu kan. Dan itu berkembang lah gitu dengan Ustadz Bobby. Oke. Kalau tahu, nah Ustadz Bobby itu yang datang bukan ustadznya tapi istrinya. Karena kan kita di lapas nggak boleh masuk terlalu sering lah ustadz gitu. Jadi Bunda Maya datang mendampingi dan aku rasa itu semua udah qadarullah. Allah mengaturnya sedemikian rupa sehingga Bunda Maya bisa datang ngajar. Oh, berapa lama Mbak Enci itu prosesnya? 6 tahun lah ya. 6 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun bos. Alhamdulillah. Ya kadang kan 10 tahun bos di dalamnya ya. Bosnya mohon maaf lahir batin ya Allah. Masya Allah. Dan nggak mungkin juga instan gitu kan. Betul. Apalagi kesininya itu udah makin antar tiba-tiba dari Anissa bisa tembusnya ke Al-Maidah gitu. Maksudnya karena kan udah makin banyak kan otomatis kan kita harus makin fokus gitu. Kalau di dalam kan aku punya banyak waktu untuk bisa meluangkan menikmati itu. Jadi total berapa juz Mbak? Ini belum lulus lah yang 15, belum lulus. Dan udah 3 kali ujian belum lulus maaf. Alhamdulillah, tapi kata ustadzku nggak usah khawatir karena ibadah itu nggak cuma mesti hafalan, tapi ibadah itu adalah ngurusin anak, jadi anak yang soleha buat ibumu, itu menyiarkan agama Islam dan mudah-mudahan sih aku tetap ingin mempertahankan karena aku merasa itu apa ya jadi kebutuhan gitu. Karena kan sesungguhnya ayat-ayat favorit aku itu ada di antara juz 18, 19, 20 itu tuh aku seneng dan itu aku kan belum sangat menikmati di situ. Iya, kalau aku udah hafal kan kayaknya enak tuh. Mbak Enci mau nanya nih.
selama Mbak Enji masuk Islam, mengalami segala macam yang Ya. disebut dengan ujian, gimana Mbak Enji sekarang apakah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi Mbak Enji? Oh, bukannya mengasihi lagi, kayaknya Allah sayang banget sama aku. Sangat sayang ya. Masya Allah sayang banget sama aku. Makanya aku selalu memohon kepada setiap podcast yang aku lalui, aku bilang tolong ya, aku nggak mau hafalanku ini jadi riak. Ya, Karena apa? Sewaktu-waktu bisa loh diambil Allah. bisa ya. Nah, buktinya ini yang 15 aja belum lulus. Mm-mm. Ya kan, artinya kan kita tidak boleh membanggakan apa yang kita Iya. punya ini karena emang ini bukan milik kita. Tetapi mudah-mudahan di setiap titik yang aku sharingkan, aku ingat ada 1-2 ayat yang aku bagikan yang mudah-mudahan bisa jadi kekuatan buat mereka Iya. dan jadi apa, pengingat buat diri aku Iya, sendiri. iya. Mbak Enji bisa sampai hafal 15 juz juga kan diizinin Allah. Alhamdulillah. Kalau udah diizinin sampai ya, wah itu mah keterlaluan ya Mbak ya, jangan sampai ya. Kalau dibilang jalik Makanya lah, kita nggak boleh, Tuh. ibarat katanya, oh ini aku loh, enggak, Tuh. karena ini nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Betul. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya bi'adikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan menetapkan bahwa haknya Allah loh untuk Iya. memuliakan engkau ataupun menghinakan engkau. Betul. Tapi kalau aku titipkan ini ayat-ayat, tolong jangan buat kamu sombong ya. Betul. Karena aku udah ngalamin sombong Ya, banget. sebelum Dulu ya. diisi. Iya. Dan diambil semuanya. Aku nggak mau, Diambil aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Aku selalu bermohon agar supaya aku insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ma- Mudah-mudahan Amin. Al-Quran dalam genggaman. Amin, amin. Karena Quran juga nanti yang jadi saksi buat kita kan. Itu dia. Iya. Alhamdulillah Masya loh. Allah, kan? Bukan cuma jadi saksi Iya. lagi, jadi teman di alam kubur. Tuh. Kita bayangkan penjara aja udah sepi banget, Tuh. gimana yang alam kubur ya. Aduh, nggak ngumpul-ngumpulin deh sekarang kita ya. Kalau di alam kubur nggak ada blok gede, blok kecil kan. Oh, wah, makanya yang namanya temen, walaupun sesetia-setianya temen, nggak mungkin dia akan ikut mati kalau kita mati. Tuh. Tapi yang namanya Al-Quran adalah teman yang nanti bisa menemani kita di dunia dan Masya bisa juga Allah. menemani kita di alam kubur. Insya Allah jadi saksi buat kita ke akhirat. Amin, amin. Dan saya juga sangat senang dengan falsafah di dalam Islam ya Mbak ya. Bahwa walaupun orang mau diuji seperti apapun, melakukan kesalahan seperti apapun, melakukan dosa seperti apapun, tapi orang itu bisa menjadi orang paling baik ketika dia mau bertobat. Betul kan Mbak ya? Itulah. Ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertobat gitu. Dan Allah tahu bahwa kita akan melakukan dosa. Iya. Sehingga Allah kasih juga caranya agar supaya engkau tobat. Betul. Dan di Islam tuh luar biasa loh caranya loh. Gak ada penghakiman loh. Maksudnya gini, ya udah kalau kamu udah tobat, kamu nggak boleh ngelakuin lagi kesalahannya. Enggak, tapi Allah maha mengerti bahwa kita tuh pasti akan ada lalainya, akan ada abainya. Sehingga Allah siapkan dalam Islam ya, Iya. ada sholat tasbih, ada istighfar, Iya. ada zikir, Iya. ada ngaji, Iya. ada sedekah, dan itu insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosamu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, enak banget. Ustazah loh. banget ya. Enggak, belum, Masya Allah. Doakan. Ustazah banget. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan apa yang Mbak Enji rasakan dan alami itu bisa menjadi inspirasi buat umat Islam yang lain. Iya, tapi kalau belum pernah dirasa, Mm-mm. emang belum bisa apa ya? Kalau saya mengatakan ini dan orangnya itu belum pernah merasakan keajaiban Al-Quran. Tapi bagaimana mau mengenal keajaiban Al-Quran kalau belum baca kan gitu kan? Iya. Jadi kan ini jadi siklus gitu loh. Tapi kan buat orang yang belum mengalami, kalau dengar ceritanya Mbak Enji ini bisa menjadi inspirasi Mbak. Mudah-mudahan ya. Yang kok. tadinya mungkin malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Amin aja dong, baca dong. Yang Masya mungkin gimana? Yang nggak mau syiar atau malas syiar jadi mau syiar. Allah. Iya. Syiar kan itu juga kewajiban buat kita. Betul, Iya kan? betul. Kan kita nih kan ketika kita berjalan di muka orang, itu kita nih kan perwakilan Islam. Iya, jadi mudah-mudahan kita bisa menyiarkan. Saya 7 tahun Mbak mau masuk Islam, yang saya amatin muslimnya dulu, bukan Islamnya. Nah itu, tapi itu betul. Tuh, makanya. Kalau saya kan dari sisi yang berbeda Ya. ya, karena saya cinta, saya Ya. masuk Islam gitu. Nah ini kan analisa yang benar. Tuh, saya waktu itu salah mengamati. Yang diamati muslimnya, orang-orang yang ribut sono, ribut sini gitu. Bukan oke. Islamnya. Iya. Ketika saya ketemu, oh harusnya belajar ajarannya, baru ketika belajar Islam, oh di Islam ternyata tidak diajari seperti itu. Gitu. Betul. Makanya kalau kita pengen lihat orang itu Islam adalah lihat produknya, apakah dia Muslim, apakah dia berserah diri, apakah dia menyelesaikan ujian hidupnya dengan cara-cara yang ada dalam Al-Quran. Masalahnya kan Mbak, ketika di Islam
kita diajarin apa? Setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya muslim.